Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat rahayu. Salam rahayu dan rahayu ya, dulur-dulur semuanya. Kesempatan kali ini ya, jadi kita mendatangi sebuah lokasi yang dibilang familiar juga bisa dibilang dengan penuh kesejarahan ya, teman-teman. Dan di sini ini kita melewati sebuah pemandangan dari persawahan ya, dan juga pepohonan jati yang merindangi ataupun memberikan suasana dingin di lokasi ini. Nah, jalan sudah terlihat bagus ya teman-teman ya. Jadi sudah terlihat bagus dan juga sangat rapi ya, dibikin suasana sedemikian rupa untuk menuju jalan ke tempat lokasi yang kita tuju, teman-teman semuanya. Oke, kita sambil jalan sambil bercerita tentang sejarah, tentang petilasan beliau tersebut ya, teman-teman. Petilasan adalah tempat semedi. Tempat semedi ini adalah sebuah tempat yang dulu hutan yang ajaib dan angker. Meskipun masyarakat setempat ini membuka lahan sawah yang banyak pohon-pohon, dan ada dua pohon aneh dan sangat besar dan sangat misterius, dan juga penuh keganjilan karena juga ada sebuah batu yang sangat unik dan antik ini di lokasi ini, teman-teman. Dan pohon dua ini tidak bisa ditebang, tidak bisa dibakar, juga tidak bisa diapa-apakan. Dan lokasi ini sebelum diperbarui atau dibangun, tempat ini hanya sebuah pohon dua dan juga batu yang pernah dibuat bertapa atau semedi oleh beliau. Lama waktu dibangun sebuah pondok kecil atau seperti gubuk untuk memberi tanda tempat ini. Selang beberapa waktu dan juga beberapa tahun, pemerintah desa setempat ataupun pemerintah kota membangun lokasi ini dan menjadilah sebuah pendopo ataupun tempat yang penuh sejarah di kota Jawa Timur ini. Lokasi ini berada di Desa Hutan Ngare, Kalitidu, Bojonegoro, teman-teman. Jadi tempat ini adalah sebuah petilasan yang konon ini adalah tempat Prabu Angkling Darmo bertapa. Prabu Angkling Darmo, ya pasti tak asing dan sering kita mendengar dan juga sekaligus menonton cerita rakyat dan tentang Prabu yang melegenda di Pulau Nusantara ini. Malopati itulah kerajaan yang dipimpin beliau, kerajaan yang sangat terkenal dan ternama di zaman-zaman kerajaan dulu. Angkling-Darmo adalah keturunan yang ketujuh dari Arjuna. Prabu Angkling-Darmo adalah raja yang sangat wibawa, berilmu tinggi, dan penuh dengan keadilan. Namun di sela itu Prabu Angkling-Darmo mempunyai sebuah kesalahan dan diasingkan sekaligus dikutuk menjadi seekor burung waliwis putih karena melanggar janjinya sendiri dari keluarganya atau juga istri-istrinya. Ini teman-teman ya, yang bernama Dewi Kumah dan juga Dewi Ratih, karena berjanji tidak akan menikah lagi karena sudah memiliki dua istri juga sekaligus raja ternama, agar tidak menimbulkan malapetaka di kalangan rakyat atau di masyarakat. Itulah cerita yang kita rangkum ya. Jadi cerita yang kita rangkum untuk Anda semuanya biar tidak salah-salah untuk mengaplikasikan di lokasi ini. Nah, mungkin beberapa sumber, beberapa cara, dan juga beberapa orang menceritakan tentang sebuah lokasi ini berbeda-beda caranya. Tetapi jangan lupa, inilah sejarah bangsa Indonesia ya teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya ya. Kesempatan kali ini kita lagi ngevlog mendatangi sebuah tempat ya yang sangat familiar dan sangat terkenal di Pulau Jawa ini ya teman-teman semuanya.
Nah, tentunya buat cepat-cepat semuanya yang belum pernah ke sini, kita bakal mengajak Anda semuanya datang ke sini, mendatangi lokasi ini ya. Jadi kita yang berjalan, kita yang berpetualang, Anda semuanya tinggal duduk di rumah sambil ngopi dan juga ngudut. Kita yang berpetualang tinggalkan jejak Anda dan dukung selalu subscribe, like dan juga komen di channel Remino Mandiri Official ini teman-teman semuanya. Nah, kesempatan kali ini saya lagi mendatangi sebuah petilasan yang sangat ternama dan juga terkenal ya teman-teman semuanya. Jadi lokasi ini adalah penuh dengan sejarah ya. Jadi lokasi ini penuh dengan sejarah dan juga tentang kehidupan orang di Bojonegoro ini ya teman-teman semuanya. Nah, ini adalah petilasannya Prabu Angkling Darmo ya. Jadi ini petilasan dan inilah lokasinya ya teman-teman semuanya. Kita review dan kita bakal masuk ke dalam untuk Anda semuanya ya. Jadi kita bakal explore. Nah, ini lokasinya yang belum pernah ke sini, inilah. Jadi dengan video ini ya, Anda semuanya yang nggak pernah ke sini ataupun nggak pernah keluar dari rumah ya, bisa menonton video ini dan juga mencari sejarah dan juga petilasan tentang sejarah beliau yang ada di Bojonegoro ini teman-teman semuanya. Angkling Darmo adalah seorang tokoh legenda dalam tradisi Jawa yang dianggap sebagai titisan Bathara Wisnu. Salah satu keistimewaan adalah kemampuan untuk mengetahui segala bahasa binatang. Dia juga disebut sebagai keturunan Arjuna, seorang tokoh utama dalam kisah Mahabharata. Beliau bersama patihnya, Patih Madri, mampu menjadikan Malopati menjadi kerajaan besar. Angkling Darmo dikenal sebagai seorang raja yang aktif dan bijaksana, juga bersohor bisa menundukkan bangsa jin, tersohor juga berbagai macam benda pusaka peninggalan seperti keris pulang geni, panah Pasopati, dan lain sebagainya. Prabu Angkling Darmo pernah bersinggah di Bojonegoro saat mengalami masa hukuman dan kutukan menjadi burung belibis. Prabu Angkling Darmo dihukum oleh Dewi Uma dan Dewi Ratih karena melanggar janji-janji sendiri untuk tidak menikah lagi sebagai wujud cintanya kepada Dewi Setiawati yang mati bunuh diri. Dianggap melanggar janji saat Dewi Uma dan Dewi Ratih menguji ketaguhan janji itu dengan cara menyamar menjadi nenek-nenek dan gadis cantik menyerupai Dewi Setiawati. Dan runtuhlah iman sang Prabu Angkling Darmo. Dan kemudian beliau dikutuk kedua kalinya oleh seorang putri raksasa yang cantik dan pemakan manusia sebagai burung belibis. Lokasi yang penuh sejarah dan perjuangan dan juga cerita rakyat ini menggambarkan sebagai tentang kearifan lokal dan juga adat budaya, tentang adanya sejarah cerita di lokasi Jawa Timur, Bojonegoro.